MMORPG, sebuah game dengan komunitas yang besar. Biasa player game MMORPG itu solid-solid dah. Gimana tidak? Bahwasannya dalam game ini tuh menariknya, ya masif multiplayernya guys. Kalian bisa sama-sama grinding, bisa sama-sama ngedungeon, raid boss, dan lain sebagainya. Apalagi game-game baru MMORPG sekarang ini banyak bermunculan. Mungkin bisa melihat gimana yang worth it untuk ditingkatkan progresnya guys. Nah langsung aja dah. Inilah 5 game MMORPG terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. RF Online Next. Yap, akhirnya seri terbaru dari developer terbaru. RF Online game terbaru hadir juga guys, meskipun masih versi Koreanya. Jadi mungkin ada bayangan buat kita gimana gamenya yang mungkin untuk rilis global. Kalau ada versi globalnya ya. Untuk storynya RF Online Next ini, pasalnya rahasia tuh udah damai gitu. Sebab lanjutan story PC-nya, yang dimana orang-orang tersisa dari perang 3 bangsa itu menjelajahi RF Online Next ini. Dan pada awal game kalian bisa milih 6 kelas berbeda dan itu nggak dipisah rahasia lagi. Dan aku nggak tahu apakah masih melekat ketiga ras legend dari RF Online kah? Bahasa dewa juga soalnya. Untuk gamenya, bahkan pada awal game ini mah udah auto. Kemungkinan progresnya sih full auto. Ya MMORPG Korea biasanya sih. Mungkin bisa dibilang kalian bisa berekspektasi lebih untuk RF Online Next ini ya. Menurutku ini bagus, seriusan keren. Dari desain map hingga UI yang bersih. Meskipun dirubah habis-habisan, tapi ada juga elemen-elemen yang masih pada RF Online aslinya. Ada beberapa sih, dan ini game pastinya tipe grinding parah buat nyari-nyari item. Mungkin untuk konteks apakah bisa berekspektasi tinggi? Yap, bisa guys. Rohan 2, sebuah game MMORPG Korea lagi nih. Tapi jangan salah, pasalnya akan rilis secara global juga loh. Dan baru-baru ini rilisnya untuk Taiwan dulu guys, baru ke global. Gitu sih jalurnya. BTW ini ada versi PC dan mobilenya ya. Dan biasanya game ginian mah cross platform. Di sini ada 5 kelas dengan keunggulannya tersendiri yang bisa kalian pilih guys. Yang dimana tentunya bisa kalian kustomisasi juga ya. Untuk gameplay sih ini game ya bisa dibilang mirip-mirip dengan versi pertamanya ya. Tapi ya nggak terlalu mirip juga sih. Ada kesan-kesannya lah yang merujuk ke versi awalnya. Ya ini sih tipikal game-game auto Korea ya. Semacam Necros dan game-game Korea lainnya yang fokus grinding sampai gila sih. BTW untuk player di Rohan 2 ini seriusan banyak ya. Dan sampai ada server-server yang penuh gitu. Terus di sini ada status yang bisa kalian rakit sendiri mau upgrade yang mana aja. Untuk UI, desain map pun bisa dibilang ini bagus dan tergolong bersih. Ya spesialis MMORPG Korea banget dah yang full auto. Reverse. Yap, ini game MMORPG yang udah rilis di Play Store Indonesia. Jadi kalian nggak perlu mikirin login yang ribet, pakai VPN lah. Tapi ini seriusan kalian tinggal download di Play Store dan cobain guys. Mungkin bisa dibilang ini bukan game sekelas game AAA ya. Kalian juga bisa lihat ya grafiknya tuh seperti kartun atau polygon atau apa kayak namanya, AR gitu dah. Intinya semacam grafik ringan. Mengingat sih size-nya 2 GB-an juga ya. Tapi seriusan ini game MMORPG yang kesannya santai aja gitu, tenang gitu. BTW ini game cross platform juga ya. Dan dalam game ini kalian bisa ngumpulin sumber daya, crafting, bahkan menyusuri dungeon-dungeon yang penuh dengan monster untuk kalian lawan. Ntar dungeonnya, kalian juga bisa ajak party kalian seperti MMORPG pada umumnya ya. Selain itu, seriusan ini no auto. Sejauh yang aku telusuri, ini no auto. Dan ada embel-embel NFT Web3 guys, yang aku nggak tahu beneran mencuankan atau enggak. Kalau bener mencuankan, aku juga nggak tahu bakal sederes apa. Plus pastinya ada boss battle-nya juga dalam game ini. Tales of Wind Radiant Rebirth, sebuah game dari publisher Neocraft yang sekarang ini udah ada di Play Store Indonesia, yang mungkin bisa kalian cobain juga kalau kalian suka ketika melihat preview gamenya di videoku ini. Yap, di awal game pastinya kita disuguhkan untuk memilih kelas menurut gaya bermain kalian masing-masing. Dan itu ada kostumisasinya juga guys. Dari grafik, terlihat ini tipikal game MMORPG ringan ya. Bukan size-nya, tapi gamenya. Untuk size-nya sih ya di bawah 2 GB-an lah ya.
Dan untuk gamenya juga tipikal game dengan battle kayak base dungeon gitu dah. Bukan game fokus grinding mati-matian, yang dimana di home-nya ini kalian cuma progress untuk upgrade karakter bahkan lihat-lihat misi. Tapi lumayan ramai sih. Untuk gamenya sih bagus seriusan, apalagi buat kalian yang nyari-nyari game MMORPG tapi santai, bisa cobain game ini. Altius the Guardian. Untuk game ini sih belum ada di Play Store ya, tapi nggak apa-apa, soalnya ini game tersedia APK-nya di official websitenya, dan kalian bisa lihat-lihat ntar. Dan ini udah ada di server CH-nya guys, jadi kalian bisa cobain. Sama layaknya di semua game MMORPG, kalian bisa pilih kelas atau job yang kalian suka, dan di sini low gender ya. BTW ini game juga full auto ya, untuk mempermudahkan progress dan juga mempercepat progress dari karakter kalian. Dan untuk grafik ini lumayan ya. Selain itu ini tipikal game-game MMORPG gacha dari segi kostumnya. BTW untuk gameplaynya sih ya MMORPG pada umumnya, nggak ada yang berbeda. Grinding atau farming, ada dungeon juga ntar. Plus bisa enchant senjata juga guys. Ya nggak hanya itu, ada juga beberapa mode seperti guild 100 player, raid hingga 100 player juga. Dan menurutku fokus game ini lebih ke arah situ sih. Bahkan ada mode PvP-nya juga guys. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I